Halo semuanya, hari ini kita mau bahas Atlantis yang hilang. Jadi jika ada yang tertarik dengan Atlantis, silakan ikutin video ini sampai habis ya. Jika kita bicara soal Atlantis, awalnya pengetahuan kita tentang Atlantis yang hilang berasal dari seorang filsuf besar dari Yunani yang bernama Plato. Ini juga adalah satu-satunya sumber dari segala informasi tentang suku yang bernasib malang ini. Dan sampai dengan saat ini masih belum ada bukti nyata tentang ada atau tidaknya benua Atlantis pernah ada di muka bumi. Sekarang yang menjadi pertanyaan menarik adalah apakah penting jika Atlantis itu pernah ada di muka bumi atau tidak? Jawabannya adalah sangat penting. Kenapa Atlantis pernah ada di bumi atau tidak bisa menjadi sangat penting? Alasannya sangat berpengaruh bagi peradaban manusia, tapi nanti kita baru jawab ya. Sekarang kita lihat dulu kenapa Atlantis bisa menjadi begitu menarik bagi banyak orang. Menurut cerita dari buku yang ditulis oleh Plato, Atlantis letaknya ada di tengah-tengah antara benua Amerika, Amerika Latin, Eropa, dan Afrika. Tepatnya di Samudra Atlantik. Jadi begitulah kenapa samudra itu diberi nama Atlantik. Sebelumnya di benua Atlantis sudah ada penduduk pribuminya. Dan karena dewa laut Poseidon jatuh cinta sama salah satu wanita pribumi di sana, wanita itu tidak ada orang tua maupun keluarga. Dan setelah mereka menikah, wanita tersebut melahirkan 5 kali anak kembar. Jadi mereka total ada 10 anak. Kemudian Poseidon membagi benua Atlantis menjadi 10 negara bagian. Dan masing-masing anak memimpin satu negara bagian. Anak pertamanya bernama Atlas. Nama Atlantis juga diambil dari nama tersebut. Dia juga menjadi penguasa di Atlantis dan menempati ibu kota dari Atlantis yang berada di tengah-tengah benua tersebut. Ibu kota dari Atlantis diberi nama Aquapolis. Keberadaan dari benua Atlantis juga diperdebatkan oleh para ahli dan arkeolog dari seluruh dunia. Dalam buku Plato diceritakan ada sejenis logam tambang yang diberi nama orichalcum, yang diolah menjadi senjata dan juga perhiasan di Atlantis. Harga dari logam tersebut sedikit lebih rendah dari emas. Logam tersebut ditemukan oleh para arkeolog, dan menurut hasil dari penelitian oleh para ilmuwan, 80% dari logam itu adalah tembaga. Sisanya 20% terdiri dari seng, nikel, timah, dan besi. Hal ini juga membuat para ahli terkejut karena jika logam ini bukan berasal dari peradaban Atlantis, mereka susah untuk menemukan di peradaban mana bisa punya teknologi yang begitu tinggi untuk meleburkan komposisi logam tersebut. Oke, kita kembali lagi ke Atlantis. Menurut Plato, 10 pemimpin negara bagian tersebut akan berkumpul 5 tahun sekali di ibu kota mereka untuk membahas masalah di Atlantis. Dan tempat mereka melakukan pertemuan tersebut diberi nama Gedung Poseidon. Menurut cerita yang ada, gedung tersebut terbuat dari emas, orichalcum, dan perak. Jadi secara keseluruhan, bangunan tersebut sangat mewah. Di bawah kepemimpinan 10 anak dari Poseidon, Atlantis menjadi sangat maju. Sehingga dari sana muncullah pemikiran untuk menjajah ke tempat lain. Kemudian mereka berperang dan menjajah banyak negara. Dan sampailah di perang mereka melawan peradaban Athena atau Yunani kuno. Saat itu negara Athena meminta negara-negara kecil yang ada di sekitar mereka untuk bersatu melawan pasukan Atlantis. Alasannya karena jika Athena jatuh, maka negara-negara kecil yang ada di sekitar sana semuanya akan menjadi daerah jajahan dari Atlantis. Dan disinilah untuk pertama kalinya pasukan Atlantis mendapat perlawanan yang besar dari gabungan pasukan Athena dan sekutunya. Ini juga menjadi pertama kali bagi pasukan Atlantis kalah menyerang suatu tempat. Di saat pasukan Athena dan sekutunya sedang senang, dan pasukan Atlantis yang sedang menyusun strategi untuk serangan berikutnya, terjadilah tsunami raksasa yang sangat besar. Dan dalam satu hari saja benua Atlantis sudah hilang dari muka bumi. Tsunami raksasa itu juga hampir tenggelamkan negara Athena dan sekutunya. Dan alasan kenapa bisa ada tsunami raksasa yang menghilangkan seluruh benua Atlantis, hal ini karena Zeus melihat kelakuan dari orang Atlantis sudah keterlaluan. Mereka sudah menjajah hampir seluruh dunia. Maka dari sinilah Zeus menurunkan hujan dan tsunami raksasa untuk menghapus Atlantis dari dunia. Dan sampai di sini saja soal Atlantis dari buku yang ditulis oleh Plato. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tanya. Kenapa Plato bisa tahu cerita soal benua Atlantis? Padahal kejadiannya terjadi sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi. Dan Plato lahir sekitar 500 tahun sebelum Masehi.
Jadi kenapa Plato bisa tahu begitu jelas cerita tersebut sampai bisa menulis sebuah buku? Jadi menurut pengakuan dari Plato sendiri, dia adalah seorang Yunani. Dan cerita tersebut sudah menjadi cerita turun-temurun dari nenek moyang mereka. Plato sendiri juga melakukan kajian lebih dalam sehingga dia menulis cerita tersebut dalam sebuah buku. Jadi sekarang jika kita membahas Atlantis itu ada atau tidak, maka akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama percaya sebenarnya benua Atlantis itu tidak pernah ada. Benua Atlantis hanya sebuah mitos atau karangan yang dibuat oleh Plato saja. Dan tujuannya adalah untuk menunjukkan seberapa kuat kekuatan dari pasukan Athena atau Yunani kuno saat itu. Maksudnya begini, Plato membuat sebuah kerajaan yang seolah-olah sangat besar dan sangat maju dalam segala hal. Kemudian mulai berperang dengan banyak negara dan berhasil menjajah banyak negara. Terakhir saat mereka berperang melawan pasukan Athena, kerajaan yang begitu kuat dan begitu maju masih kalah saat berperang dengan pasukan Athena. Hal itu selain bisa membuat orang merasa pasukan Athena saat itu sangat kuat, juga bisa menambah semangat penduduk mereka sendiri. Kelompok kedua adalah orang yang percaya benua Atlantis itu pernah ada di bumi zaman dulu. Dan dari orang-orang yang percaya Atlantis itu pernah ada juga dibagi menjadi 3 cabang lagi. Cabang pertama percaya Atlantis itu tenggelam ke dasar laut. Jadi orang-orang dari cabang ini selalu mencari Atlantis di dasar laut agar mereka bisa membuktikan mereka itu benar benua Atlantis itu pernah ada dan tenggelam ke dasar laut. Cabang kedua percaya benua Antartika sekarang adalah benua Atlantis saat itu. Mereka percaya tsunami raksasa tersebut tidak membuat Atlantis tenggelam ke dasar laut, tetapi membuat Atlantis bergeser ke tempat lain dan menjadi Antartika sekarang. Mereka bahkan menemukan ada sesuatu seperti piramid dan bangunan lain yang ada di benua Antartika. Tapi di sini ada tambahan sedikit ya. Banyak ahli berpendapat, sekalipun Antartika bukan benua Atlantis, tapi ada kemungkinan besar pernah ada peradaban di Antartika pada zaman dulu. Alasannya karena pada zaman dulu saat kondisi bumi masih sangat panas, ada kemungkinan suhu di Antartika dulu adalah tempat yang paling cocok untuk semua kehidupan. Cabang ketiga adalah mereka yang percaya sebenarnya benua Atlantis itu tidak tenggelam dan tidak bergeser ke tempat lain. Tapi karena dipengaruhi oleh tsunami yang begitu besar, jadi hampir semua pulaunya hilang dan bentuknya juga sudah berubah. Dan sekarang bentuknya sudah beda dengan apa yang kita tahu. Contohnya ada yang percaya Atlantis adalah Maroko sekarang, dan ada lagi yang percaya Atlantis adalah Indonesia sekarang. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan di awal video ya. Apakah Atlantis itu pernah ada atau tidak penting bagi kita? Dan sekali lagi jawabannya itu sangat penting. Mungkin sebagian dari penonton kita sudah sadar setelah mengikuti video kita sampai di sini. Sekarang kita lihat kembali cerita Atlantis dari Plato. Di sana ada cerita tentang dewa Poseidon dan juga dewa Zeus. Jadi kalau benua Atlantis benaran ada, hal itu sama dengan dewa-dewa tersebut juga ada. Maka hal itu sama dengan teori tentang peradaban manusia dan ilmu pengetahuan kita selama ini akan berubah total. Dan jika benaran benua Atlantis itu ada, maka bisa jadi semua cerita mitos kita selama ini sudah bukan cerita mitos lagi. Dan apakah kita bisa membayangkan semua cerita mitos kita menjadi cerita asli yang pernah terjadi pada zaman dahulu? Dan kenapa manusia zaman dulu bisa punya banyak kekuatan super, tetapi manusia zaman sekarang cuma bisa andalkan perkembangan teknologi saja? Hal ini juga menjadi alasan penting bagi banyak orang untuk membuktikan bahwa benua Atlantis pernah ada pada zaman dulu. Oke, ini adalah cerita dari Atlantis yang hilang. Mungkin sampai di sini aja video kita hari ini. Jika suka dengan video kita, jangan lupa ya like, subscribe, dan share. Dan silakan tinggalin komen di bawah video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!